Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dasar-dasar menggambar AutoCAD 3 dimensi. Untuk menggambar AutoCAD 3 dimensi, supaya kita bisa memiliki beberapa pandangan dalam satu drawing area ini kita bisa bagi menjadi beberapa viewport. Kita bisa klik view, kemudian viewport kalau dari menu bar. Karena versi AutoCAD yang Anda gunakan bisa berbeda-beda, saya menggunakan yang basic saja, tidak menggunakan toolbar, tetapi dengan menggunakan menu bar. Menu bar untuk setiap versi itu relatif sama, sedangkan toolbar penampilan antar versi bisa berbeda-beda. Misal ini saya akan buat menjadi 2 viewport. Kita bisa pilih 2 viewport, kemudian orientasinya mau vertikal atau horizontal. Misalnya saya pilih vertikal. Nah, ini akan menjadi 2 viewport. Viewport ini bisa di-set untuk pandangan yang berbeda-beda. Misalnya, viewport ini saya akan atur pada pandangan depan, misalnya 3D view, kita bisa pilih front. Kemudian di sini, misalnya kita ingin menampilkan bentuk isometriknya, kita bisa set 3D view. Kemudian ini ada beberapa pilihan untuk isometrik. SW artinya dilihat dari southwest, kemudian selatan agak ke barat ya. Kemudian SE itu adalah southeast, kemudian NE northeast, NW adalah northwest. Biasanya saya menggunakan SE isometrik. Nah, kalau sebelumnya koordinat itu hanya ada 2, X dan Y, sekarang sumbu koordinat ini ada 3, yaitu X, Y, kemudian Z. X, Y, Z. Ini adalah ketika bentuknya seperti ini, maka ini dinamakan dengan World Coordinate System atau sistem koordinat umum atau dunia, World Coordinate System. Kemudian, sistem koordinat ini bisa kita ubah-ubah sesuai dengan keperluan. Ketika ini diubah-ubah, namanya adalah User Coordinate System. Nah, antar versi, cara pengubahan ini juga berbeda. Karena ini saya menggunakan versi 2017, maka nanti yang versinya lebih lama bisa menyesuaikan bagaimana cara mengubah koordinatnya. Secara prinsip, kita hanya bisa menggambar di bidang XY. Sehingga ketika orientasi bidang XY ini berbeda, maka kita harus mengubah sistem koordinat ini sedemikian sehingga bidang XY itu sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, sistem koordinat yang berubah-ubah itulah yang nanti dinamakan dengan User Coordinate System. Kemudian untuk menggambar 3 dimensi, kalau di versi 2017, ini kita bisa ubah ke 3D Basic. Nanti di sini ada beberapa pilihan. AutoCAD sudah menyediakan beberapa bentuk dasar, yaitu box, silinder, kemudian kerucut, bola, kemudian piramid, wedge, kemudian torus, dan polysolid. Untuk versi yang lama, ini polysolid itu belum ada. Kemudian misalnya, box. Cara membuat box. Kita bisa gunakan koordinat relatif. Koordinat relatif itu artinya koordinat yang dilihat atau diukur dari titik yang pertama kali dimasukkan atau diklik. Cara penulisannya adalah dengan simbol @x, y, z. Misal, saya membuat kotak dengan ukuran misalnya panjangnya 10, lebarnya 5, kemudian tingginya 20. Kita bisa ketikkan kemudian X ke arah sumbu X10, ke arah sumbu Y5, ke arah sumbu Z20. Nah, bentuknya adalah seperti ini, bisa kita zoom all. Ke arah sumbu X10, ke arah sumbu Y5, kemudian ke arah sumbu Z20. Ini untuk box. Kemudian misalnya silinder. Silinder, misalnya
saya buat di titik tengah ini, center point-nya. Kemudian radiusnya berapa? Misalnya radiusnya adalah 5. Kemudian tingginya berapa? Kalau Anda tarik garis ke atas, ini kemudian diketikkan tingginya langsung saja, atau bisa ditarik ke bawah dengan mengetikkan tingginya. Arahnya nanti akan menentukan ini arahnya ke bawah atau ke atas. Misalnya kita tarik ke atas, kemudian tingginya 5. Nah, ini. Kemudian misalnya Anda ingin melihat lebih jelas, Anda bisa hilangkan garis-garis yang seharusnya tidak tampak ini dengan perintah hide. HIDE. Bentuknya menjadi seperti ini. Kemudian nanti bentuk yang lain bisa dicoba sendiri. Ini adalah bentuk-bentuk dasarnya. Kemudian menggambar 3 dimensi itu juga bisa dilakukan dengan dasar gambar 2 dimensi, kemudian ditambah ketinggian. Misal, saya punya bentuk seperti ini misalnya, ke arah sana 5, kemudian ke sini juga 5, ke sini 5, kemudian saya akan buat lingkaran, lalu saya trim. Nah, sekarang saya mempunyai bentuk seperti ini. Kita bisa membuat bentuk yang lain, objek dengan bentuk yang lain berdasarkan bentuk 2 dimensi ini, yaitu yang diberikan perintah press pull atau extrude. Press pull misalnya, ini harus jadi satu objek dulu. Sekarang ini ada 1, 2, 3, 4 objek. Supaya bisa menjadi satu objek, kita bisa ketikkan rect. Kita membuat satu daerah dari daerah yang dibentuk oleh beberapa garis ini. Rect. Kemudian pilih semua garisnya. Nah, ini sekarang sudah menjadi satu objek. Baru kemudian ini bisa di extrude atau press pull. Extrude dulu misalnya. Ini objek yang akan di extrude. Kemudian tingginya berapa? Misalnya tingginya adalah 5. Nah, ini bentuk 3 dimensi yang berasal dari bentuk 2 dimensi, kemudian diberikan kemudian bentuk ini bisa juga diedit, misalnya adalah perintah fillet. Misalnya ini penampilannya kita ubah dulu, saya ubah jadi northeast misalnya, agar kelihatan semua. Nah, kemudian ini misalnya akan diberikan fillet. Berikan fillet, perintah fillet sama seperti 2 dimensi, kemudian radiusnya dimasukkan, misalnya 1, kemudian pilih garisnya. Misalnya yang akan di fillet adalah ini. Nah, ini saya ulang, fillet, R-nya 1, sudah, kemudian objek yang akan di fillet adalah ini. Kemudian enter. Nah, ini objek yang di fillet. Misalnya kita akan fillet yang lain. Titik ini misalnya, enter 2 kali. Kemudian misalnya titik ini, garis ini, enter 2 kali lagi. Lalu ini, enter 2 kali. Nah, jadinya seperti ini. Ini adalah perintah fillet. Kemudian objek ini juga bisa dilubangi atau diiris dengan menggunakan objek yang lain. Kalau kita lihat di sini ada union. Union itu menggabungkan antara 2 objek.
Misal, lingkaran ini dengan box ini sekarang dua objek yang terpisah. Kalau kita union, maka ini akan jadi satu objek. Union ini sebaiknya dilakukan terakhir kali ketika objek gambarnya sudah benar dan benar-benar sudah selesai. Union, objek 1, kemudian ini objek 2. Nah, ini sekarang kalau kita klik, ini menjadi satu objek. Kemudian kalau subtract, itu memotong atau mengurangi dengan menggunakan objek yang lain. Misalnya saya punya, saya buat silinder dulu. Silinder, R-nya adalah 0,5 misalnya. Kemudian tingginya, ini tadi tingginya 5, berarti saya ikuti saja 5. Kemudian ini saya pindahkan, misalnya senternya ini diletakkan di bagian bawah. Senternya ini diletakkan di senternya ini. Kemudian kita subtract. Nah, ini subtract. Objek yang akan dilubangi mana? Select objek. Ini diklik, kemudian objek pelubangnya yang mana? Yang pelubangnya adalah ini. Nah, ini sekarang berlubang. Ada lubangnya karena disubtract dengan menggunakan silinder yang kecil tadi.